Oke, kita lanjut di soal nomor 11 ya. Di soal nomor 11 diketahui pertanyaannya adalah sebuah balok ditimbang di udara. Berarti ini berat di udara ya. W udara, berat benda di udara ya. WBU gitu ya, berat benda di udara 20 Newton ya. Berarti masanya berapa nih? Gravitasi kan kita anggap 10 ya. Oke. Jadi kurang lebih kalau kita hitung maka massa itu sama dengan berat dibagi dengan gravitasi karena berat itu rumusnya apa? M kali G kan? Sehingga kita bisa tahu tuh masanya yaitu 20 bagi 10 ya. Yaitu 2 kilogram. Oke. Berikutnya, jika balok tersebut ditimbang dalam air yang massa jenisnya 1000 ya, berarti rho air atau rho fluidanya air, nilainya adalah 1000 kilogram per meter kubik, maka beratnya berubah nih menjadi berapa? Berat di fluida jadi 10 Newton. Gitu ya. Terus kita mau nyari apa? Maka massa jenis balok ditanyakan rho-nya benda gitu kan. Rho-nya benda berapa sih? Oke. Nah, gimana caranya nih? Nah, caranya ada clue di sini bahwa benda seluruhnya tercelup. Berarti kita harus cari tahu dulu volume benda ya. Nah, lewat gaya Archimedes, di mana gaya Archimedes ya Fa sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda dalam fluida gitu ya, gaya yang diberikan oleh zat cair kan, atau gaya yang diberikan fluida atau gaya angkat fluida disebutnya gaya Archimedes. Nilainya adalah berat benda di udara dikurang dengan berat benda di fluida. Berapa tuh jadinya? 20 dikurang 10 ya, 20 dikurang 10 sama dengan 10 Newton. Padahal kita tahu bahwa persamaan Archimedes selain ini ada Fa ya sama dengan rho fluida itu ya dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Karena tercelup seluruhnya berarti dianggap sebagai volume benda ya. Semua bagian benda tercelup. Berarti 10 sama dengan rho fluidanya adalah 1000 dikali gravitasinya adalah 10 dikali volume benda. Ketemu tuh volume benda. Volume bendanya adalah kan coret nih. Berarti 1/1000 ya. 1/1000 atau 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi kalau kita mau nyari rho benda, rho itu kan rumusnya apa? Massa bagi volume ya. Berarti massa benda bagi volume benda. Massanya berapa sih? Oh 2. 2 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Jadinya 2000 ya. 2000 kilogram per meter kubik gitu. Ya. Kita lanjutkan di soal nomor 12. Nah, ini ada penggunaan Pascal ya. Ini perbandingan tekanan ya di titik pertama ya yang apa namanya piston kecil ya sama piston besar di pipa kecil dan pipa besar. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari pada pipa kecil 5 cm dan jari-jari pipa besar adalah 25 cm, besar gaya minimal untuk yang diperlukan untuk mengangkat beban 10 kg. Oke. 10 kg berarti berapa newton sih? Berarti 100 ya. Oke. Berarti gaya ke sini adalah 100 newton massa kali gravitasi ya. Massa kali gravitasi. Ya, W itu sama dengan M kali G. Nah, kita bisa gunakan bahwa F1 per A1 ya sama dengan F2. F2-nya berarti bebannya ya, dibagi dengan H2 perbandingan tekanan di dua titik ini sama. Maka F1-nya kita cari ya, F1 dibagi luas penampang yang pertama. Karena di sini diketahui jari-jari, maka kita bisa gunakan bahwa yang namanya luas sama dengan PR kuadrat. Jadi luas itu sebanding dengan kuadrat dari jari. Oh, berarti saya tuliskan jadi 5 kuadrat nih. 5 kuadrat ya sama dengan F2-nya adalah 100 ya. Nih, 100 dibagi dengan A2-nya berarti 25 kuadrat ya. Oke, kita kali silang ya. Berarti F1 ya 25 kuadrat kali F1 ya sama dengan 100 kali 5 kuadrat atau F1 sama dengan 100 kali 5 per 25 ya
kuadratin ya. Sebenarnya nanti kalian bisa gunakan persamaan ini ya. F1 per F2 sama dengan A1 per A2 ya. Sama saja ya. Oke. Jadi saya tuliskan di sini LKF1-nya sama dengan 100, ini kan coret ya, 1/5 ya. 1/5 dikuadratin, 1/25 ya. Jadi 100 dibagi 25. Berapa tuh? 4 Newton. Oke. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Di sini ada sebuah tangki ya, bejana Torricelli ya, ada kebocoran ya. Pertanyaannya, nyari apa di sini? Kebocoran kecil di sisi tangki membuat airnya menyemprot keluar dan jatuh ke tanah sejauh R dari kaki tangki besar R ya. Tanyain R-nya ya. Berapakah nilai R-nya? Oke. Nah, di sini ada 2H ya, ingat ya, ada H1 dan H2. Jadi anggaplah ini H1, yaitu dari permukaan air sampai ke lubang. Kemudian ada H2 ya, ini dari lubang sampai ke dasar atau ke tanah. Berarti berapa nih? Kan total tingginya air 6 meter nih. Pakai H1 3 meter, berarti juga 3 meter. Persamaan R atau jangkauan terjauh dari pancuran airnya sama dengan 2 akar dari H1 dikali H2. Berarti 2 dikali akar dari 3 kali 3. 3 kali 3 9, diakarin lagi berapa? 3. Ya kan? 2 kali 3 6. 6 meter. Ya. Lanjut. Ada nggak 6 meter? Ada ya 6 meter. Bentar nih. Oke. 6 meter. Katakan ya, maaf. Kita lanjutkan nomor 14 ya. Nah, di nomor 14 di sini disajikan bangun datar ya. Ini persegi panjang tapi kepotong oleh segitiga. Pertanyaannya nyari letak koordinat titik berat bangun dari titik A. Berarti dari sini ya. Oke, ini acuannya titik A. Kira-kira berapa? Oke. Nah, kita bisa cari ya nilai koordinatnya. Pertama ini kan bangun pengurangan ya, penyelisihan antara bangun persegi panjang dikurang dengan bangun segitiga. Oke. Pertama kita buat dulu, ini adalah bangun persegi panjang ketika masih utuh ya. Ketika masih utuh. Jadi kayak gini nanti. Nah, saat ini ada bidang koordinatnya ya. Kayak gini. Tangkap. Oke, nah ini saat masih utuh nih. Ini 3 meter kan dari titiknya ya, lagi di sini ya, 3 meter ya. Ini 6 meter kan, berarti ini 6. Ini berapa? 4 ya. Berarti kan titik beratnya ketika sebelum dipotong di sini ya. Kalau saya tuliskan, ini tuh berapa koma berapa? Kan tepat di tengah ya. X-nya 3, Y-nya 2. Ya nggak? Berarti ini saya tuliskan X1 adalah 3, Y1 adalah 2 gitu kan. Dan luasnya berapa nih? Panjang kali lebar 6 kali 4 ya. 6 dikali 4 yaitu 24. Kemudian bangun kedua yaitu sebuah segitiga. Oke, saya buat koordinatnya. Oke. Kayak gini ya kurang lebih ya. Nah, segitiga kan titik beratnya ada di sepertiga tinggi ya. Jadi kalau seandainya saya anggap segitiga tuh tingginya itu yang apa namanya, yang mendatar ya. Ini anggap alasnya nih, ini alasnya, maka sepertiga tinggi kan di sini ya. Oke. Nah, ini kalau saya buat koordinatnya, yang di sini kan pasti 2 ya. Ini kan 4 nih. Berarti ini 2 kan. Nah, pertanyaan yang di sini berapa nih? Sepertiga tinggi. Tingginya kan 3, sepertiganya 3 berapa? 1 kan? Ini 1 cm nih panjangnya. Nah, sedangkan koordinat ya ini 6. Ini 6, maka 1 cm sebelum 6 berapa? 5. Oke? Ingat bahwa titik berat dari segitiga adalah sepertiga tinggi.
bisa dipahami ya. Ini tingginya 3 ya. Kemudian sepertiganya 3 1. Karena ini koordinatnya 6, maka ini 1 cm sebelum 6. Oke, semua dapat dipahami ya. Kalian bisa baca aturan titik berat untuk segitiga. Maka saya tuliskan X2 untuk segitiga adalah 2, 5 ya, 5. Y2-nya berarti berapa? 2 ya. Oke. Sama-sama 2 nih. Kalau sama-sama 2 kita abaikan saja ya. A2-nya berapa nih? A2-nya berarti setengah alas kali tinggi ya. Alasnya kan 3 nih. Berarti setengah kali alasnya adalah 3 dikali tingginya 3 ya. Tingginya 3 nih. Berarti kali 3. Berapa tuh? 4,5 ya. 4,5 itu berapa sih? 9 per 2. Oke. Kita hitung sekarang untuk Y-nya gitu kan. Maka Y sih X-nya ya. X0 sama dengan, karena saling menyelisih, berarti X1 dikali A1 dikurang X2 dikali A2 dibagi dengan A1 kurang A2 gitu ya. Berarti X1-nya berapa? X1-nya itu 3. 3 dikali A1-nya itu 24 dikurang X2-nya adalah 5 dikali dengan A2-nya 9 per 2 gitu ya. Dibagi sama A1 kurang A2. Oh, berarti 24 dikurang 9 per 2. Oke. Kita lanjut. Oh, sebentar. Ini alasnya itu bukan 3 ya. Alasnya itu 4 ya. Maaf nih. Setengah alasnya kan 4 ya. Mohon maaf, alasnya 4. Gitu ya. Ini berarti kan coret ya. Seret. 2 ya. 2 kali 3 6 ya. Oke, ini 6 harusnya 6. Ini harusnya 6 ya. 6. Mohon maaf. Ini berarti 6. Oke. Kita hitung sekarang. 3 kali 24. 4 kali 3, 72 berarti ya. 72 dikurang 30 bagi dengan 18 ya. Maka 72 kurang 30 berapa? 42 bagi 18. Dikecilin lagi bisa nggak? 42 bagi 18 bagi 6-an. Bagi 6 7. Bagi 6 3. 7 per 3 itu berapa sih? Yaitu 2 1 per 3. Ada nggak 2 1 per 3? Ada nih ya. 2 1 per 3. Oke. Nah, itu ya tentang titik berat. Kita lanjutkan untuk nomor 15 sampai seterusnya di video berikutnya. Terima kasih.